Syukur dan terpuji nama-Mu Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami. Hingga hari ini, Selasa 2 Maret 2021, Tuhan masih memberikan kami nafas hidup dan waktu yang indah di dalam rancangan-rancangan-Mu hari ini, di dalam aktivitas yang akan kami lakukan. Namun sebelumnya, kami rindu sejenak menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu. Berkenanlah Tuhan, oh Bapa di sorga, kami rindu kepadamu Tuhan. Sejenak di dalam doa menyatakan betapa hati kami rindu untuk membuka mendengar firman-Mu. Namun layakkan kami Tuhan dengan kuasa Allah Roh Kudus, sehingga firman-Mu itu tidak sia-sia bagi kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah sedia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini Kejadian pasal 22 ayat 2 dan ayatnya yang ke-12. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sampai demikian firman Tuhan saudara hari ini yang diperkenankan bagi kita membaca dan mendengar untuk kita renungkan dan pegang sebagai kekuatan kita. Saudara, firman Tuhan menyapa saya dan saudara dengan satu tema, lebih daripada segalanya. Untuk membuktikan sapaan firman Tuhan hari ini, lebih dari segalanya, mungkin pertanyaan yang pas adalah, apa dan siapa yang paling kita kasihi dalam hidup kita? Macam-macam jawaban boleh dilontarkan, tetapi saya yakin pada umumnya akan menjawab bahwa yang sangat saya kasihi di dalam kehidupan saya adalah anakku. Mungkin ini jawaban dari orang yang memiliki anak. Tetapi bagaimana bagi mereka yang tidak memiliki anak atau tidak berkeluarga? Mungkin jawaban mereka adalah ayah, ibu, saudara, keluarga yang lain, atau mungkin ada juga mengatakan sahabatku. Terkait dengan firman Tuhan hari ini, bagaimana posisi anak pada kehidupan orang tua, yakni Ishak bagi Abraham. Ia sangat disayangi karena betapa lamanya didambakan, dirindukan, dinantikan dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, untuk membuktikan janji Tuhan bahwa Abraham akan menjadi bapa bagi bangsa-bangsa atau banyak orang, dan keturunanmu tidak terhitung. Dalam menanti jawaban itu bersama dengan istrinya itu tidak mudah, dalam proses waktu yang cukup panjang, 25 tahun, baru ia mendapatkan buah atau realita dari janji Tuhan, yakni Ishak anaknya. Dalam situasi keberadaan mereka yang secara manusia tidak mungkin, yaitu mereka sudah sangat lanjut usia. Tetapi itulah kuasa dan karya Tuhan. Nah, ketika ia telah menerima itu, datang firman Tuhan kepadanya, ayat 2 tadi, bahwa Tuhan mengendaki anaknya yang semata wayang itu
untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran bagi Tuhan dari Abraham. Lalu respon Abraham, sekalipun ia tidak berkata tapi ia melakukan, mempersiapkan dengan baik. Ia berjalan ke atas bukit yang Tuhan tunjukkan, yaitu Moria. Sebelum ia naik ke puncak, ia hanya berdua yang berjalan ke atas. Apa yang mau kita renungkan di balik ini? Dalam perjalanan Abraham bersama dengan Ishak untuk tiba kepada tempat persembahan itu atau mezbah itu, tentu ada kesempatan mereka bercakap. Nah, dalam firman Tuhan juga dijelaskan dalam ayat 7, pertanyaan seorang anak kepada ayahnya yaitu Ishak. Segala sesuatu sudah ada, pisau, kayu bakar dan semuanya, tetapi ayah, di manakah lembu yang hendak dipersembahkan itu atau domba itu? Sebagai seorang manusia yang memiliki hati, tentu sangat teriris mendengar pertanyaan dari anaknya demikian. Jikalau itu pada posisi memposisikan diri sebagai Ishak dan Abraham, di mana sang ayah memang merencanakan untuk melakukan itu, siap mengorbankan anaknya. Tentu ia bergumul, tetapi karena imannya ia tetap melakukan hingga segala sesuatu sedia. Ishak telah diikat di atas mezbah dan pisau telah di tangan Abraham. Namun pada saat itu juga Tuhan hadir dan mengingatkan dia bahwa Abraham, jangan engkau apa-apakan anakmu itu. Karena sekarang aku sudah mengetahui bahwa engkau sangat takut dan taat serta mengasihi aku, yaitu Tuhanmu. Luar biasa saudara. Karena engkau mengasihi aku dan taat serta hormat kepadaku, maka engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang sangat engkau kasihi dan dambakan dalam hidupmu itu untuk Tuhan. Ini pelajaran mendalam bagi kita. Seringkali saudara, ketika kita dalam harapan-harapan, dalam pergumulan, dalam penantian, kita berdoa meminta kepada Tuhan. Dan ketika Allah telah memberikan apa yang kita harapkan itu, tidak sedikit orang yang akhirnya gagal untuk memelihara kasih sayang Tuhan, ketaatan, dan rasa percayaannya kepada Tuhan dengan utuh. Mengapa? Karena banyak kali kita hanya tiba pada berdoa untuk meminta, entah itu meminta pekerjaan, meminta anak, meminta pacar bagi anak-anak kita, meminta suami atau istri bagi anak-anak kita, meminta berbagai hal. Tetapi setelah Allah memberikannya, rupanya kita hanya justru lebih mementingkan hal itu, lebih mengasihi apa yang Tuhan telah beri itu daripada mengasihi Allah. Jadi firman ini mengajak kepada kita, jangan mementingkan pemberian Allah. Jangan fokus pada berkat yang kita minta itu, yang diberikan Tuhan bagi kita. Lalu kita melupakan Allah yang telah memberi itu. Jangan menjadi pribadi yang pelin-pelan dalam sikap kesetiaan kita kepadanya. Melainkan saudara, jadilah orang yang memilih iman, yang berpengharapan baik waktunya maupun tidak baik waktunya, serta tetap mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Karena jika demikian, kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan seperti yang kita harapkan. Yakinlah itu. Karena apa? Kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkorban adalah rela melepaskan sesuatu yang melekat pada diri dan hidup kita. Antara lain itulah anak. Atau rela melakukan suatu pekerjaan yang berat
dengan tenaga dan kemampuan kita, tetapi kita dengan tulus melakukannya. Maka itulah sebuah pengorbanan. Karena pengorbanan bermakna ada sesuatu yang harus terjadi. Ada sesuatu yang harus kita siapkan. Entah itu materi, waktu, tenaga, pikiran, atau hati. Kadangkala hati kita dituntut untuk berkorban, yaitu sedia untuk tertoreh. Tetapi torehan itu akan sembuh pada saatnya. Dia, yaitu Allah yang berkuasa, akan memberikan kelegaan itu. Saudara, jangan pernah ragu memberikan yang terbaik dan melebihkan Tuhan dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang ada pada diri kita, semua ada pada kendali Tuhan. Engkau Allah, pengendali semuanya. Karena itu mengapa kami harus mencari yang lain? Mengapa kami harus mengidolakan yang lain? Karena itu, mari saudara, kita tetap terarah kepada Tuhan. Dialah Allah kita yang setia, yang mencintai kita tidak berhenti dan berkuasa untuk melakukan sesuatu yang spektakuler bagi kehidupan umatnya, bagi kehidupan keluarganya, bagi kehidupan pribadi-pribadi yang sangat mencintai dia dan ia pun mencintai. Karena itu kita akan dijaga ketat. Kita akan digendong ketika kita hampir tenggelam. Kita akan dipeluk ketika kita kedinginan. Itulah Tuhan kita yang luar biasa, yang selalu mengasihi kita. Sekalipun mungkin banyak kali kita jatuh dan kurang setia kepadanya. Tetapi kesetiaan dan cinta Tuhan tidak pernah luntur. Karena itu belajarlah mencintai Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Skala prioritas dalam hidup melebihi segala-galanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas semua kasih sayang-Mu bagi kami. Kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Kesempatan kami mengungkapkan bahwa Tuhan baik bagi kami. Terima kasih untuk itu. Karena itu kami menyerahkan kehidupan keluarga kami, orang tua, sanak saudara, anak-anak kami, cucu-cucu kami, ponakan kami. Tuhanlah selalu bersama dengan mereka. Lewati perjuangan hidupnya, karyanya, sehari-hari dengan tuntunan dan kasih sayang. Kami berdoa bagi mereka yang di rumah sakit karena bergumul di sekitar sakit penyakit, di rumah mereka atau di tempat khusus terkait dengan pandemi ini. Engkau menjadi dokter untuk menyembuhkannya. Kami teringat bagi para orang tua kami dalam keterbatasan mereka. Tuhan mengayominya, memberi hati sukacita. Kami teringat bagi mereka yang dalam pergumulan karena duka cita, hiburkanlah Tuhan. Kami teringat bagi mereka yang dalam bergumul sekitar kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan yang membuka solusi terbaik dalam mendapatkan berbagai berkat-Mu. Ya Bapa, seluruh kehidupan dan rencana kami bawa di dalam tangan-Mu. Tuhan berperkara. Semuanya ini kami mohon di dalam Allah kami yang luar biasa, Yesus Kristus Juru Selamat, yang begitu mengasihi kami, memberi kami kekuatan. Kami datang kepada-Mu. Amin.